Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semua yang menonton. Kami dari grup satu akan menjelaskan materi tentang Docker. Mastering Containerization Docker Essential for Modern Operating System. Next. Oke, perkenalan dulu di sini kita berisikan 4 orang. Saya ada Yonatan Heri Kristianto, terus ada Darius Salim, ada Ruby Wilinda, dan terakhir ada Brian Wu. Next. Oke, kita mulai dengan background. Di dunia DevOps yang sekarang, eh, pengembangan perangkat lunak tuh semakin menuntut efisiensi gitu loh. Kemudahan pengelolaan dan fleksibilitas. Nah, dulu kita itu mengandalkan virtual machine atau VM untuk menjalankan aplikasi secara terpisah. Pendekatan ini seringkali boros sumber daya dan lambat karena setiap VM itu menjalankan operasinya sendiri-sendiri. Nggak seperti Docker ini. Nah, disinilah Docker hadir sebagai solusi. Docker menggunakan teknologi kontainer yang lebih ringan, memungkinkan kita mengemas aplikasi beserta semua dependensinya ke dalam satu package yang bisa dijalankan di mana saja tanpa ribet. Itulah sistem kontainernya. Nah, Docker ini rilis di 2013. Docker langsung jadi andalan di dunia DevOps, cloud computing, serta microservices. Karena mampu menyederhanakan proses pengembangan, pengujian, hingga deployment aplikasi. Docker ini membantu tim developer bekerja menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten. Dari tahap coding sampai production. Next. Oke, nah jadi selanjutnya apa sih Docker? Kenapa kita harus pakai Docker gitu kan? Untungnya apa sih gitu? Kegunaannya buat apa gitu? Nah, jadi apa itu sebenarnya Docker? Jadi misalkan gini deh, kalian kita deh sebagai programmer kan pasti pernah yang namanya ngoding kan ya. Nah, kita juga pasti pernah yang namanya misal nih, misalkan kayak di tugas kuliah atau gimana gitu, kita nge-share coding kita ke teman atau ke misalkan ke tim, ke rekan gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya coding itu tuh jalan di kita, udah jalan 100% berhasil di kita, terus nggak ada bug juga, cuman tiba-tiba waktu kita share ke mereka nggak jalan gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, karena mungkin beberapa dari mereka itu nggak punya extension yang diperlukan buat ngeran eh, program atau kode dari kita. Nah, jadi kan misalkan kita mau ngeran Python, kita itu kan kita perlu library-library segala macam, instalasinya harus install Python segala macam gitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang mau nginstal itu nggak punya instalasi itu atau extension itu, nah maka mereka juga nggak bakal bisa untuk ngeran program kita. Nah, disinilah gunanya Docker. Jadi Docker itu tuh mempersimpel hal rumit tersebut. Jadi Docker itu bakal nge-containerize atau masukin kode kita ke dalam kontainer beserta apapun yang diperlukan untuk ngeran kode tersebut. Jadi kayak misalkan kita mau masukin sebuah front end code ke dalam kontainer di Docker gitu kan. Nah, jadi semua yang diperlukan untuk ngejalanin front end code tersebut itu udah termasuk di dalam Docker. Nah, itu yang kita sebut dengan Docker file sama Docker image gitu. Nah, jadi anggapannya kayak Docker image itu isinya kayak apa ya kayak script atau resep lah, intinya apa yang diperlukan buat ngejalanin program. Nah, isinya tuh bakal ada di Docker file gitu. Nah, jadi itu bakal ngebuat kita lebih gampang. Jadi kayak misalkan kita mau nge-share program kita atau project kita ke orang, mereka tinggal ngeran kontainer tersebut. Kak, nggak usah harus install segala macam gitu. Nah, itulah yang namanya Docker gitu. Nah, ini key features untuk Docker. Jadi, pertama itu ada kontainer yang seperti udah kita jelasin tadi. Kontainer itu tuh nge-containerize program kita atau kode kita, lebih simpelnya dimasukin ke dalam kontainer beserta semua instalasi, extension, dan program-program yang dibutuhkan supaya waktu dijalankan itu nggak perlu install-install ulang gitu. Nah, terus ada Docker image itu tuh kayak resepnya lah buat ngejalanin kontainer tersebut. Nah, terus ada yang namanya Docker Engine, ya Docker Engine ya seperti namanya gitu. Terus ada Docker Hub. Nah, Docker Hub ini tuh eh, baru ya. Jadi kayak anggapannya kita bakal ngejalanin Docker tapi bukan di aplikasi, cuman lewat cloud. Nah, ini kegunaannya apa? Itu kita bisa ngejalanin Docker tersebut tuh lebih cepat lagi karena via cloud kan. Kita nggak harus jalanin di lokal komputer gitu. Nah, terus ada portability. Portability itu ya sistem port lah. Kalau misalkan kayak kode front end apa segala macam JS gitu kan perlu yang namanya port gitu kan. Nah, terus efficiency tentunya efisien ya. Jadi kayak nggak perlu repot-repot harus nginstal ulang, dan isolation. Isolation itu jadi dia bakal ngebagi
Misalkan ada beberapa beberapa service kita bakal containerize mereka satu-satu. Cuman buat ngegabunginnya itu bisa digabungin. Cuman memang mereka tetap terisolasi gitu per kontainernya. Nah, ini untuk key features. Oke, jadi kan tadi udah Brian jelasin ya mengenai key feature. Selanjutnya kita akan masuk nih ke kelebihan dari Docker. Yang pertama itu ada faster application deployment and scaling. Salah satu hal yang paling enak dari Docker tuh kita bisa jalanin aplikasinya itu dengan super cepat. Jadi kita nggak perlu install ulang semua komponen di tiap komputer. Misal nih, kita punya aplikasi web, terus kita butuh buat deploy ke beberapa server. Ya udah, tinggal jalanin kontainernya aja gitu loh. Dan kalau misalkan kita mau scale up soalnya banyak user, ya tinggal jalanin kontainer baru. Nggak perlu kita setup ulang lagi. Untuk yang kedua, itu ada simplified configuration and version control. Nah, di sini Docker ini ngebikin hidup kita tuh jadi lebih gampang. Karena semua settingan aplikasinya itu dari software sampai dependensinya itu bisa disimpan dalam satu file yang namanya Docker file yang udah dimention oleh Brian tadi. Jadi misalnya kita mau pindahin proyek ke laptop lain atau kayak kita kasih aja proyeknya ke teman gitu. Nah, ya udah tinggal kasih filenya aja dan teman kita itu juga udah bisa langsung akses jalanin dengan konfigurasi yang sama persis dengan yang ada di laptop kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada efficient resource usage and lower overhead compared to traditional VMs. Kalau misalkan kita pakai VM atau virtual machine, biasanya tuh kita butuh RAM sama CPU yang besar. Soalnya tiap VM itu bawa sistem operasinya sendiri atau operating system. Nah, kalau Docker ini lebih ringan soalnya semua kontainer itu jalan di atas sistem OS yang sama. Jadi bisa lebih hemat resource sama bisa lebih cepat dijalanin. Cocok banget buat yang mau jalanin banyak aplikasi dalam satu mesin. Kemudian yang poin terakhir itu ada wide community support and large ecosystem of tools and pre-built image. Nah, karena banyak yang pakai Docker, komunitasnya ini gede dan juga aktif banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kita ada stuck atau misalkan kita nemu bug atau problem, ya udah tinggal cari aja jawabannya di forum gitu, Stack Overflow atau mungkin GitHub. Nah, selain itu ada banyak image Docker yang udah jadi dan juga tinggal dipakai nih di Docker Hub mau itu MySQL, Redis, atau bahkan framework tertentu, semuanya ya tinggal kita tarik aja, nggak usah kita install manual. Next. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai kelebihan dari Docker, sekarang kita akan bahas mengenai kekurangan Docker. Yang pertama itu not ideal for GUI or desktop application. Nah, Docker ini tuh paling cocok buat aplikasi yang jalannya itu di server atau background. Bukan buat yang ada tampilan interface-nya kayak aplikasi desktop gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jalanin aplikasi yang butuh GUI, kayak misal editor gambar atau mungkin softwarenya Windows gitu kan, nah pasti akan ribet karena Docker itu nggak dirancang buat hal seperti itu. Kemudian yang kedua itu limited by the host OS kernel. Artinya kontainer Docker ini tuh gak punya sistem operasi sendiri. Dia itu numpang di kernel dari sistem OS. Artinya kita nggak bisa nih senaknya jalanin aplikasi dari OS yang kernelnya berbeda. Misal kita mau jalanin kontainer Linux di Windows secara langsung. Nah itu nggak bisa tanpa tool tambahan. Jadi ada batasan dari sisi kompatibilitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada security concerns. Karena semua kontainer jalan di atas satu sistem yang sama, kalau ada satu kontainer nih yang punya celah keamanan, nah bisa aja tuh dimanfaatin untuk mengakses kontainer lain atau bahkan host sistemnya. Makanya, meskipun ringan, keamanan Docker ini harus benar-benar dijaga. Misalnya, jangan asal ambil image dari sumber yang nggak jelas gitu. Kemudian yang keempat itu ada data persistence. Nah, secara bawaan tuh kita simpan data di dalam kontainer. Datanya itu bakal hilang ketika kontainernya itu dihentikan, kita stop running atau dihapus. Jadi kalau misalkan, jadi kita harus atur volume atau storage-nya itu terpisah. Kalau mau data itu tetap ada. Kadang ini hal ini nih sih yang suka dilupa buat dikonfigurasiin di awal. Jadi kalau misalkan ada data penting bisa aja gitu. Kita lupa untuk backup dan hilang gitu aja. Kemudian yang terakhir ada complex networking. Nah, ngatur jaringan antar kontainer ini bisa ribet. Apalagi kalau misalkan kita udah ngomongin mengenai large scale project gitu kan, yang misalkan butuh banyak services untuk jalan bersama-sama. Nah, kita harus ngerti mengenai port, bridge network, container linking, dan lain sebagainya. Untuk pemula, beginner gitu kan, ini bakal cukup membingungkan soalnya butuh waktu lah untuk mahamin dan paham mengenai flow kerjanya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruby. Oke, jadi next, kalau misalkan dari semua penjelasan yang udah kita terima tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan gitu kan? Jadi
Pertama-tama kayak kita harus sama-sama agree ya bahwa Docker itu tuh udah menjadi salah satu essential tool gitu loh. Salah satu tool yang sangat esensial, sangat berguna untuk software development khususnya di konteks yang modern, konteks yang sekarang. Karena dia tuh ngebantu banget untuk setiap tim tuh bisa ngebangun model yang lebih resilient, scalable, dan portable. Pokoknya sangat memudahkan gitu loh. Tapi pada beberapa case itu tuh bisa menyebabkan yang namanya performance overhead. Kita bisa kayak gitu karena basically Docker itu tuh lumayan kayak containersnya itu tuh lumayan reliant ke beberapa kernel featuresnya Linux, misalnya kayak namespace, cgroups, overlay file systems, dan and so forth and so forth, untuk bisa provide provide isolation yang mereka mau kasih gitu kan. Nah, beberapa hal ini tuh sebenarnya bisa dibilang dapat diabaikan gitu pada umumnya karena anggapannya tidak sesignifikan itulah. Tapi performance overhead ini tuh akan sangat berasa kalau misalkan kita tuh bekerja di environment yang lebih high performance, low latency, atau misalkan kayak large scale gitu environmentnya. Bakal lebih berasa gitu loh. Jadi kita harus bisa juga buat mitigasi dampaknya dengan cara kayak misalnya paham di mana letak bottlenecks-nya gitu. Atau kita juga bisa apply optimisasi gitu ya. Misalnya dari host networking, resource limits-nya, dan efisiensi storage juga bisa diatur gitu. Untuk tujuannya apa? Untuk meminimalisir impact buruk dari penggunaan Docker itu sendiri, while kita bisa tetap menikmati manfaat-manfaatnya itu. Cuman ya untuk kebanyakan developer, kemudahan yang ditawarkan Docker itu tuh lumayan menjanjikan ya dibandingkan dengan overhead-nya. Jadi kayak itu dianggap minor issue gitu loh. Jadi cuma bakal perlu dipikirin di case-case yang lebih ekstrim aja lah. Next. Ya, next untuk demo, saya akan mencoba share screen ya sebentar. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Docker. Screen share. Oke, apakah sudah muncul? Udah. Oke, thank you, guys, thank you. Nah, sebenarnya Docker itu punya Docker documentation. Nah, ini adalah linknya. Sebenarnya kalian search saja di Google Docker documentation. Nah, itu karena forumnya udah gede, makanya dibikin Docker documentation. Di sini lengkap bagaimana cara kita menginstal Docker, mau di Mac, mau di Windows, atau di lainnya. Kita start, karena saya Windows, ini produk Windows. Install Docker Desktop on Windows. Kita pencet ya, kita klik aja, kita pilih yang ini. Karena tadi saya udah nggak klik, saya udah download, cuma saya pause aja. Nah, langkah pertama ya kita download dulu installer ya. Habis itu kita baca dulu ya ke bawah ya. Disarankan kita pakai WSL, itu cuma enable disable doang. Setiap Windows sudah ada WSL ya. Tinggal di enable doang di setting. Nah, ini udah selesai upload. Next. Virtual install. Habis itu kita disuruh double klik. Jadi ini kita buka aja. Terus itu yes. Nah, kita installing Docker Desktop. Wah, kilat ya. Oke, kilat. Terus start Docker. Ini kita udah selesai download, kita udah selesai install, kita nanti langsung ke app Docker ya. Oke, jadi ini tampilan Docker desktop ya setelah kita install. Ini ada container, image, volume, dev environment, dan Docker Scout. Nah, yang penting di sini itu adalah dev environment. Nah, ini saya udah ada contoh salah satu container untuk Spark SQL. Nah, jadi
begini tampilannya ketika kita udah punya kontainer, kita tinggal pencet maaf. Kita tinggal pencet. Nah, terus kalian bisa lihat di sini tuh ada beberapa hal seperti inspect, kita bisa pencet inspect. Nah, di inspect ini tuh ada beberapa atribut ya, contohnya kayak image. Nah, ini tuh Docker image ya. Ini berisi data-data yang nge-build Docker image, terus ada port binding seperti tadi ya, feature key-nya dari Docker. Ini ada port binding. Terus ada volumes yang tadi udah di-mention juga sama Darius. Nah, ini volumenya. Volume ini bakal nge-connect juga ya, bakal connect ke image dan bakal nge-connect ke port juga gitu. Nah, ini isinya konfigurasi. Nah, terus kalau kita mau jalanin gitu, kita tinggal pencet run ini, start. Oke, nah, ini udah berhasil lah, kita udah berhasil mengakses Jupyter Lab-nya untuk notebook ya. Jadi uh, Docker itu sendiri itu gunanya kayak gini gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau install Jupyter Lab sendiri atau kita mau anggapannya instalasi manual Jupyter Lab buat PySpark SQL atau IPNB gitu, karena itu kan kita harus install sendiri gitu kan Python-nya, terus library-nya apa segala macam, terus configuration-nya. Nah, salah satu cara paling gampang itu adalah dengan Docker. Jadi kita tinggal cari Docker image, terus kita run kontainernya. Setelah kita run, kita udah bisa mengakses aplikasinya atau programnya. Nah, itu kegunaan untuk Docker. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami menjelaskan tentang Docker. Apa itu Docker? Docker itu sendiri. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih.